Berbagai penolakan terhadap vaksin yang akan dikeluarkan Bill Gates kini semakin masif. Salah satunya adalah Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan yang menjabat tahun 2004 lalu. Ada banyak pendapat mengenai kenapa untuk tidak menggunakan vaksin dari Bill Gates. Ibu Siti Fadilah sendiri mengatakan karena tidak ada kejelasan mengenai seed atau benih yang dimiliki Bill Gates. Bahkan Ibu Siti sendiri terkadang mempertanyakan tentang agenda Bill Gates dan WHO. Lihat ketika dia mempertanyakan kenapa bisa tahu akan terjadi pandemi atau epidemi waktu itu tahun 2015. Ibu Siti sendiri bahkan sangat keras dalam mengkritisi WHO. Tak khayal dia mengkritisi adanya kepentingan kapitalisasi yang memanfaatkan kesempatan di kala pandemik ini. Dia mengkritisi WHO setelah terjadi epidemik di Indonesia tahun 2004 lalu. WHO sendiri atau Bill Gates sendiri masih terus membela diri di depan media atas tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Dua yayasan Bill Gates merupakan 2 dari 20 perusahaan atau yayasan yang mendanai lembaga WHO. Ibu Siti mengkritisi WHO bukan tanpa dasar. Sebenarnya, dia telah curiga ada kepentingan di atas kepentingan saat epidemi kemarin. Di luar sepengetahuan Indonesia, memberikan sampel virus flu burung pada beberapa perusahaan di negara maju yang kemudian dikembangkan menjadi vaksin dan dijual secara komersil dengan harga mahal kepada negara miskin dan berkembang. Tanpa sepengetahuan Indonesia, merampas virus untuk dijadikan vaksin demi meraup keuntungan. Kapitalis memang seperti itu sebenarnya, meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya salah, tapi akan salah besar ketika mengambil kesempatan di kala banyak yang kehilangan nyawa. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kuat makin berjaya, yang lemah makin tertindas. Tidak ada lagi rasa kemanusiaan seperti itu, humanisme hilang karena ketamakan. Saya tidak mengatakan semua kapitalis seperti itu, tapi jika itu benar, sungguh kejam mereka. Plus, jika memang vaksin yang dikembangkan Bill Gates berupa microchip, yang di sana juga ada kepentingan agenda sebagaimana yang dikatakan para konspirator. Jika itu benar, itu sungguh sangat kejam. Ibu Siti Fadilah adalah orang yang berjasa, yang telah berhasil mengatasi epidemik tahun 2005 lalu. Dia pun mengatakan saat ini Indonesia belum butuh vaksin, yang justru bertentangan dengan perusahaan-perusahaan farmasi besar dan WHO untuk mengembangkan vaksin. Secara tidak langsung, Ibu Siti bilang, jangan buru-buru bikin vaksinnya. Teliti dulu virusnya, baru deh nentuin vaksinnya. Ketika Ibu Siti Nur Fadilah mengatakan seperti itu, bukan berarti kita tak berusaha mengembangkan vaksin. Mengingat tipe virus yang berbeda dari negara lain, maka seharusnya diteliti dulu secara mendalam. Tentu ini tugas virologi Indonesia. Setelah diketahui jenis dan tipe virusnya, barulah kita berbicara tentang vaksin. Yang meneliti vaksin di Indonesia adalah Profesor Dr. Amin Subandrio, seorang guru besar staf pengajar di FKUI dan seorang ahli mikrobiologi. Menargetkan kemungkinan vaksinnya akan jadi Maret 2021. Sebenarnya ini terlalu cepat, mengingat virus ini bisa saja masih bermutasi. Plus, belum ada statement atau keterangan lebih lanjut dari ahli virologi Indonesia mengenai virus ini. Kita telah mendengar statement atau penjelasan dari Dr. Andrew Kaufman, seorang ahli biomolekuler di London Real kemarin, yang mengkritisi WHO sekaligus memberikan tambahan dalam penelitian virus corona ini. Alangkah baiknya jika dicoba atau dikembangkan lebih jauh oleh ahli virologi kita. Setelah dilakukan penelitian lebih jauh mengenai tipe, karakter, dan ciri virusnya, baru berbicara tentang vaksin yang dikerjakan oleh Profesor Amin Subandrio dan tim. Sementara itu, kita tetap harus waspada dan tetap social distancing. Ibu Siti Fadilah adalah orang yang sangat berjasa, begitu juga ilmuwan kita di Indonesia. Kita bisa sendiri kok tanpa harus ikut protokol WHO. Ketika saya mengatakan mereka merampas virus untuk dijadikan vaksin demi meraup keuntungan, ini merupakan kata Ibu Siti Fadilah. Dalam bukunya, dia mengkritisi konspirasi yang ada di WHO. Yang dimaksud konspirasi menurut Ibu Siti Fadilah adalah kapitalisasi jahat yang dilakukan mereka, meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menciptakan vaksin tanpa memikirkan humanisme lagi. Terbaru, Ibu Siti Fadilah mengatakan ketika Bill Gates memprediksi ada pandemik maka harus butuh vaksin. Seharusnya sebelum itu terjadi, maka yang harusnya diusahakan adalah mencegah pandemik tidak terjadi, bukan menciptakan vaksin seolah-olah pandemik ini sudah direncanakan akan terjadi. Forum Ekonomi Internasional, di sana Bill Gates pembicara utama. Dia di situ berhubung bahwa nanti akan ada pandemi. Ya, saya juga nonton. Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin. Bahwa selalu pandemi selalu ada vaksin. Kalau pandemi penyelesaiannya yang bervaksin. Kenapa nggak pandemiknya yang dihentikan? Kok masa kenapa dia bikin vaksinnya gitu loh. Makanya Ibu Siti Fadilah sangat heran dengan Bill Gates. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri bukunya dan sekaligus nonton videonya di channel Deddy Corbuzier.